Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini Kak Git akan membahas materi tentang transformasi geometri. Di sini yang pertama ada translasi. Translasi itu disebut juga dengan pergeseran, gitu ya. Definisinya tuh begini. Jadi misalkan ada titik A ini koordinatnya adalah x, y, gitu ya. Kemudian dia ditranslasi nih ceritanya, ditranslasi dengan matriks translasinya adalah A, B. Itu. Nah, ini tuh artinya apa? Artinya si X-nya di sini itu digeser sejauh A satuan. Dan titik Y-nya digeser sejauh B satuan. Nah, nanti hasil bayangannya gimana? Tinggal ditambah aja sebenarnya. Jadi A aksennya itu adalah X ditambah A gitu ya. Kemudian koma Y ditambah B. Gitu. Jadi yang depan ditambah dengan yang depan, terus yang belakang ditambah dengan yang belakang. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ke tabel contohnya. Di sini pertama ada titik A 3,5 mau ditranslasikan terhadap titik 2,1. Jadi ada titik A 3, minus 5 ya, lalu ditranslasi dengan titik 2,1. Ini tuh artinya yang si koordinat 3 ini, 3 digeser 2 satuan ke kanan, berarti karena sumbu X itu kan bisa kanan atau kiri. Terus si min 5 ini digeser 1 satuan, itu ke atas berarti, karena sumbu Y itu kalau positif ke atas dan kalau negatif ke bawah. Atau dengan kata lain, kesimpelnya ini tinggal ditambah aja ya. 3 ditambah 2 gitu kan, yang depan ditambah yang depan, terus koma minus 5 ditambah 1. Oke, berarti A aksennya 3 ditambah 2 itu 5, koma min 5 ditambah 1 adalah minus 4. Nah, ini titiknya A aksen gitu ya, bayangannya itu menjadi 5, minus 4. Oke, kita lanjut ya. Titik B, min 2,1 ditranslasi dengan titik yang sama, 2,1 translasinya. Berarti di sini tuh minus 2 ditambah 2, gitu kan, nanti koma 1 ditambah 1, gitu ya. Berarti titik B aksennya menjadi berapa? Min 2 ditambah 2 itu 0, 1 ditambah 1, 2. Jadi 0,2. Lalu C aksen. Nah, titik C ini 2,7 ditranslasi titiknya min 3,5. Berarti si 2-nya ditambah minus 3 gitu ya. Kemudian 7-nya itu ditambah dengan 5. 2 ditambah minus 3 itu minus 1, 7 ditambah 5 itu 12. Gitu. Lalu terakhir ada titik D. D ini minus 4, minus 2. Kemudian ditranslasikan, matriksnya masih sama, min 3,5, berarti gimana, minus 4 ditambah minus 3 gitu ya untuk X-nya. Lalu untuk Y-nya minus 2 ditambah 5. Berarti titik D aksennya menjadi berapa? Minus 7,3 ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk translasi. Oke, lanjut. Yang kedua, di sini ada refleksi. Refleksi itu nama lainnya adalah pencerminan ya. Pencerminan ini nanti ada banyak sebenarnya. Dua, yang pertama di sini ada refleksi terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X itu maksudnya gimana? Jadi kalau sumbu koordinat itu kan ada sumbu Y dan sumbu X gitu ya. Kalau refleksi terhadap sumbu X, berarti nanti sumbu X jadi cerminnya. Misalnya kalau titiknya itu ada di sini, berarti dia nantinya dicerminkan terhadap sumbu X ini ke bawah, nanti bayangannya ada di sini. Jadi kalau di sini titik A, bayangannya nanti di bawah di sini A aksen. Dimana X-nya itu adalah sebagai cerminnya gitu ya. Nah, simpelnya, sederhananya, kalau ada titik A, X, Y, dicerminkan terhadap sumbu X, itu bayangannya A aksen itu menjadi X, min Y. Jadi X-nya tetap, kemudian Y-nya yang berubah tanda, yang tadinya Y jadi min Y. Kayak gitu. Contoh di sini ada titik A, 3,5, dicerminkan terhadap sumbu X nih katanya ya. Semua yang di sini dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti A aksen di sini X-nya tetap 3, kemudian Y-nya yang berubah tanda. Karena di sini tadinya min 5, berarti ini jadi 5, 3,5. Kemudian ada titik B aksen. Ya, nantinya titik B itu kan minus 2,1, X-nya tetap minus 2, Y-nya yang berubah tanda, 1 jadi min 1. Oke, kemudian ada titik C, min 5, min 4, masih sama ya, berarti bayangannya C aksen, X-nya tetap minus 5, kemudian Y-nya yang berubah tanda jadi 4. Terus titik D, 2,7, berarti bayangannya D aksen menjadi 2, min 7 ya, Y-nya berubah tanda.
Yang kedua, berikutnya, di sini ada refleksi terhadap sumbu Y, berarti sumbu Y yang jadi cerminnya, gitu ya. Ini misalnya sumbu Y, terus di sini ada sumbu X. Kalau titiknya di sini, berarti dia bercermin terhadap sumbu Y. Nanti bayangannya di sebelah sini. Jadi kalau di sini A, berarti bayangan di sini A aksen. Karena sumbu Y sebagai cerminnya, kayak gitu. Simpelnya, kalau dirumusin, kalau ada titik A, X, Y, maka bayangannya A aksennya adalah minus X, Y. Jadi Y-nya sekarang yang tetap. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, Y-nya yang tetap, X-nya yang berubah tanda. Gitu. Contoh nih di sini ada titik A 10, minus 6. Dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti A aksen gitu. Menjadi X-nya berubah tanda, minus 10. Nah, Y-nya tetap, berarti tetap minus 6. Lalu ada titik B, min 8,12. Berarti bayangannya adalah B aksen, X-nya berubah tanda jadi 8. Y-nya tetap 12. Nah, berarti B aksennya 8,12. Lalu ada titik P di sini 4,9. Maka bayangannya adalah P aksen, X-nya berubah tanda berarti minus 4, Y-nya tetap 9. Gitu. Terus di sini ada titik Q. Q itu 7,-9, X-nya berubah tanda jadi minus 7, gitu ya. Q aksen berarti minus 7, Y-nya tetap minus 9. Lalu di sini ada titik R, min 3, min 2, berarti R aksennya, gimana? X-nya tetap, X-nya berubah tanda ya, sorry. 3 berarti, terus Y-nya yang tetap, minus 2. Nah, R aksen berarti 3, min 2. Oke, kita lanjutin ya. Sekarang refleksi yang ketiga dan yang keempat, yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X yang pertama. Lalu yang kedua di sini refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Kalau di gambar sumbu koordinat gitu ya. Di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y. Terus garis Y sama dengan X itu biasanya bentuknya gini. Nah, gitu ya. Oke, jadi ketika ada sebuah titik, misalnya katakanlah titiknya di sini, titik A. Nah, nanti dicerminkan terhadap si garis merah ini, karena garis merah ini adalah garis Y sama dengan X. Nanti berarti bayangannya di sebelah sini. Di sini ada A aksen, kayak gitu. Simpelnya, di sini udah saya rumusin, oke? Kalau ada titik A, X, Y, direfleksi atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya atau A aksen itu adalah Y, X. Jadi tinggal dibalik aja ya, yang tadinya X, Y diubah jadi Y, X. Oke, nah kita lihat tabel contohnya. Pertama ada titik A, 10, minus 6 ya. Jadi semua titik ini akan direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Berarti tinggal tukar aja, dibalik. Titik A aksennya berarti menjadi minus 6, 10. Itu ya, tukeran. Minus 6-nya jadi di depan, 10-nya jadi di belakang. Terus titik B, min 7,11 berarti B aksen di sini 11, minus 7. Lalu titik P di sini, P-nya 4,9, maka P aksen adalah 9,4. Lalu titik Q di sini 7,9 berarti bayangannya Q aksen itu menjadi min 9,7 gitu ya. Lalu yang terakhir titik R minus 3, minus 2 berarti bayangannya R aksen itu adalah minus 2, minus 3. Oke, gitu ya, gampang nih. Jadi kalau refleksi terhadap Y sama dengan X tinggal balik aja. Refleksi yang keempat sekarang, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Kalau digambar di sumbu koordinat, ini sumbu Y, terus di sini sumbu X. Nah, garis Y sama dengan min X itu ke sini. Oke, nah yang hitam ini adalah Y sama dengan minus X gitu ya. Jadi kalau ada suatu titik, misalnya titiknya di sini, ini adalah titik A, mau dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, nanti pencerminannya di sebelah sini. Nah, ini adalah bayangan A-nya, gitu. Untuk rumusnya, kalau dirumusin tuh jadinya gini. Ketika ada titik A, X, Y, direfleksi terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya A aksen itu min Y, min X. Jadi dibalik dia tukeran, terus berubah tanda, gitu ya. Tukeran, berubah tanda. Oke. Kita lihat tabel contohnya. Di sini ada titik A 5, minus 6 dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Nanti di sini ada A aksen. Nah, minus 6 kan Y-nya, dia ke depan berubah tanda, berarti jadi 6 sini. Terus yang ini depannya tuh 5, jadi pindah ke belakang berubah tanda, jadi minus 5.
gitu. Titik B-nya minus 2,8, berarti B aksennya menjadi minus 8, yang tadinya min 2 ke belakang jadi 2, gitu ya. Tukeran berubah tanda. Terus titik P 4,9, berarti P aksennya di sini jadi min 9, min 4. Oke, terus ada titik Q aksen ya. Titik Q itu minus 8, minus 7. Tukeran berubah tanda, berarti 7 di sini, 8. Nah, kira-kira seperti itu untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Oke, sekarang untuk refleksi yang kelima dan keenam, di sini ada refleksi terhadap garis X sama dengan H dan refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Yang X-nya dulu ya. Untuk refleksi terhadap garis X sama dengan H, jadi nanti H-nya ini berupa angka ya, bilangan bulat. Jika ada titik A, X, Y mau direfleksi terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah A aksen 2H dikurang X, Y. Jadi nanti Y-nya tetap di sini. Y-nya tetap, untuk X-nya berubah, itu pakai rumus ini, 2H dikurang X. Contohnya gini, ada titik A, 10, minus 2, gitu ya. Direfleksi terhadap garis X sama dengan 2, di sini kan, jadi yang titik A sama titik B ini nanti direfleksi terhadap garis X sama dengan 2, gitu kan. Berarti kan di sini H-nya sama dengan 2, ya. Terus tinggal kita hitung nih, untuk X aksennya itu kan 2H dikurang X gitu ya. Nah, yang pertama untuk titik A, X-nya itu adalah 10. Berarti di sini ngitungnya 2 kali 2, gitu ya, dikurang 10. Oke, 4 dikurang 10 sama dengan minus 6. Nah, berarti A aksennya di sini, bayangan titik A itu adalah minus 6, yang Y-nya tetap minus 2. Seperti itu. Kemudian titik B di sini minus 2,8. Oke, berarti kan X-nya di sini minus 2, gitu ya. Kita hitung nih, 2H dikurang X. Nah, berarti 2 kali 2, karena hanya 2 kan, dikurang X-nya adalah minus 2. Gini, nah berarti 4 min ketemu min jadi plus 4 plus 2 sama dengan 6. Berarti bayangan titik B, B aksennya itu adalah 6, belakangnya tetap, yaitu 8. Oke, dicontohin lagi untuk yang titik C, min 7,15 dan titik P, 12,4 itu direfleksi terhadap garis X sama dengan min 1 nih ya. Berarti di sini hanya adalah minus 1 gitu kan. Untuk titik C-nya kita hitung 2H dikurang X, X-nya adalah minus 7 ya kan di sini. Berarti 2 dikali minus 1 dikurang minus 7. 2 kali min 1 itu adalah minus 2. Min ketemu min berarti plus minus 2 ditambah 7 itu hasilnya adalah 5 ya. Berarti titik C aksennya itu adalah 5, belakangnya tetap 12. Oke, sekarang titik T kita hitung lagi 2H dikurang X berarti 2 dikali min 1 dikurang X-nya adalah 12 di sini ya. Kurang 12 berarti minus 2 dikurang 12 ini jadinya minus 14. Nah, berarti titik P aksennya adalah minus 14, Y-nya tetap 4. Kayak gitu. Yang berikutnya ada refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Nanti di sini K-nya berupa angka bilangan bulat gitu ya. Ini sebenarnya konsepnya mirip sama yang tadi. Kalau yang tadi yang berubah adalah X-nya, berarti yang di sini yang berubah adalah Y-nya. Dimana X-nya di sini tetap ya sesuai dengan koordinatnya. Jadi konsepnya kalau ada titik A, X, Y direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya adalah X, jadi X-nya tetap, terus belakangnya Y-nya berubah jadi 2K dikurang Y. Ya. Contoh nih ada titik A, 3, minus 5 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan minus 2, berarti K-nya nanti di sini adalah minus 2. Nah, rumusnya itu tadi 2K dikurang Y. Ya, untuk yang pertama nih, Y-nya adalah minus 5. 2 dikali minus 2 dikurang minus 5 gitu kan. 2 kali min 2 itu minus 4, min ketemu min plus jadinya 5, min 4 tambah 5 itu sama dengan 1. Nah berarti A aksennya itu adalah X-nya tetap ya 3, Y-nya berubah 1 kayak gitu. Terus ada titik B di sini min 2,1 berarti kan Y-nya itu 1 ya. 2K dikurang Y berarti 2 kali minus 2 gitu kan, dikurang Y-nya adalah 1. Oke, 2 kali min 2 itu min 4 kurang 1 ini sama dengan minus 5, berarti titik B aksennya
X-nya tetap minus 2, Y-nya berubah yang tadinya 1 jadi minus 5. Gini. Terus yang ketiga ada titik C, ini masih sama ya, direfleksikan terhadap garis Y sama dengan minus 2, itu kan 2K dikurang Y, berarti 2 kali minus 2 dikurang Y-nya adalah ini, minus 4. Oke, tulis ini, minus 4. Berarti ini 2 kali min 2 itu minus 4, min kali min plus, min 4 tambah 4 hasilnya 0 gitu. Berarti C aksennya di sini adalah minus 5,0, kayak gitu. Kemudian untuk titik P dan titik R itu direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3 yang ini ya. Berarti di sini K-nya sama dengan 3 ya. Kita hitung ya, 2K dikurang Y. Berarti 2 kali 3 dikurang, ini Y-nya adalah 7 gitu ya. 2 kali 3, 6. 6 dikurang 7 minus 1. Berarti untuk P aksennya itu adalah 2,-1. Lanjut, 2K dikurang Y, berarti 2 kali 3 dikurang. Y-nya di sini minus 2. Min 2 ya. 2 kali 3, 6. Min ketemu min plus, 6 tambah 2, berarti 8. Berarti titik R aksennya itu jadi depannya tetap minus 4,8. Kayak gitu. Nah, refleksi yang terakhir, yang ketujuh, itu ada refleksi terhadap titik pusat 0,0 ya. Kalau ada titik A, X, Y direfleksikan atau dicerminkan terhadap titik pusat 0,0, maka A aksen bayangannya itu menjadi min X, min Y. Kalau digambarin tuh kayak gimana? Ini misalnya ada koordinat ya, sumbu koordinat sumbu X dan sumbu Y. Nah, titik pusat tuh yang mana sih? 0,0 yang ini. Gitu, di pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau misalnya ada titik A di sini ya, bayangannya tuh nanti direfleksikan ke sini. Nah, berarti A aksennya nanti ada di sebelah sini, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau dirumusin gampangnya itu tinggal berubah tanda aja kan, mereka X-nya jadi min X, Y-nya jadi min Y, kayak gitu. Contoh di sini ada titik A 10,6 direfleksikan atau dicerminkan terhadap 0,0. Nah, berarti A aksennya di sini menjadi masing-masing berubah tanda ya, 10 jadi min 10, minus 6 jadi 6. Berarti bayangannya min 10,6 gitu. Untuk titik B-nya min 8,12, berarti B aksennya menjadi 8,-12. Terus ada titik D di sini 4,9, berarti D aksennya itu menjadi min 4,-9 gitu ya. Terus ada titik E min 3,-2, berarti E aksennya itu menjadi 3,2. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.